Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsidu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhur ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Warisu ya Rasidu ya Sambur Azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna
اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا واملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا إن المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وعلي وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-56, yaitu Al-Hamid yang Maha Terpuji. Al-Hamid yang Maha Terpuji adalah Allah yang terpuji. Allah Azza wa Jalla adalah yang terpuji karena Dia memuji dirinya sejak azali dan karena hambanya memujinya untuk selamanya. Bila direnungkan, hal ini merupakan sifat mulia, agung, tinggi, dan sempurna. Karena semua ini berkaitan dengan pengulangan oleh mereka yang terus-menerus berzikir kepadanya. Dan juga pujian yang melibatkan pengingatan sifat-sifat sempurna sejauh sifat-sifat itu sempurna. Dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab suci Al-Quran, lafal Al-Hamid terulang sebanyak 17 kali. Perhatikanlah ayat-ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya dan ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Al-Quran surat Hud ayat 73. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Al-Quran surat Ibrahim ayat 8. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pagi hari ini kita dituntun Imam Al-Ghazali untuk mengenal Tuhan kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai apa-apa yang ada di bumi dan di langit. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang berkaitan dengan diri kita maupun berkaitan dengan orang lain. Sebuah ilustrasi ketika Pak Haji Hudawi itu sering memberikan hadiah pada saya, maka saya akan mengatakan, wah Pak Haji Hudawi ini orang baik, orang dermawan. Itu adalah pujian saya terhadap Pak Haji Hudawi karena saya memperoleh hadiah dari Pak Haji Hudawi. Begitu juga ketika saya memuji Pak Haji Hudawi, Pak Haji Hudawi ini orang terkaya di area Mukti. Lalu setiap Jumat Kliwon itu menyediakan bis untuk orang area Mukti diajak ziarah ke Sunan Kalijogo gratis. Dan diajak makan gratis. Maka ini kan saya memuji, walaupun toh saya tidak warga area Mukti, tapi apa yang dilakukan oleh Pak Haji Hudawi ini adalah satu kemuliaan. Jadi saya memuji yang pertama itu karena saya diberi oleh Pak Haji Hudawi. Begitu juga saya memuji Pak Haji Hudawi karena Pak Haji Hudawi itu berbuat baik terhadap warga area Mukti. Nah sekarang kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberi pada kita. Kita lahir tidak membawa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Ya toh Bu, penjenengan lahir lah yo ora iso apa-apa, ora iso ngomong apa-apa, tidak membawa apa-apa. Lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakanlah dalam hati seorang ibu, seorang ayah untuk mengasihi anaknya. Sehingga ketika kita masih kecil tidak langsung dibiarkan begitu saja. Kita dirawat sampai akhirnya kita bisa besar. Dan itu Allah memberi nikmat pada kita karena kita tidak bisa makan, belum ada giginya, maka Allah menciptakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu air susu ibu. Dan itu cocok dengan kondisi kita. Setelah air susu itu lama-lama produksinya menurun, maka ditumbuhlah gigi agar kita bisa makan, tidak bergantung pada air susu. Lalu gigi itu tumbuh sehingga kita makan pada makanan-makanan yang harus kita kunyah. Dengan pertumbuhannya kita akhirnya bisa berjalan. Lalu tambah besar, kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa membaca, bisa berkomunikasi, bisa melihat. Lama-lama
dari yang tidak membawa apa-apa, dari yang tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, setelah kita dewasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rumah, diberi uang, diberi mobil. Itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau Allah itu tidak memberi kita rumah, tidak memberi kita ilmu, tidak memberi kita kesehatan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita harus sering-sering merenung berapa banyak Allah telah memberi nikmat pada kita. Dan itu belum cukup untuk menyadarkan kita, itu belum cukup. Sehingga Allah menunjukkan bahwa kita itu diberi nikmat begitu banyak dengan diciptakannya orang yang tidak bisa berbicara. Ada orang yang bisu itu tidak. Ini merupakan pendidikan Allah pada kita agar kita sadar betapa sedihnya kalau kita itu tidak bisa berbicara seperti si A yang tidak bisa berbicara. Masih ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu sadar bahwa nikmat Allah itu begitu besar, diciptakannya orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta. Betapa sedihnya kalau kita itu diciptakan oleh Allah tanpa bisa melihat. Ya, masih banyak teguran-teguran Allah agar kita bisa merenung. Ada orang yang diciptakan oleh Allah tidak bisa mendengar, Pak Yudi. Jadi lagu-lagunya Pak Sigit yang begitu merdu itu orangnya tidak bisa mendengar karena tuli. Kita ditegur oleh Allah. Betapa besar nikmatnya Allah yang diberikan pada kita, kita bisa mendengar. Dan teguran itu terus Allah tunjukkan pada kita. Ada orang yang diciptakan oleh Allah tanpa tangan. Dua-duanya ada. Kemarin di HP itu saya lihat. Apakah kita belum sadar? Tangan kita ini dua. Ada lagi orang yang diciptakan oleh Allah tanpa kaki. Nah, ini merupakan teguran-teguran bagi kita. Allah telah memberikan nikmat pada kita. Begitu juga ketika kemudian melihat orang yang kaya raya, rumahnya besar, mobilnya mewah, kekayaannya melimpah. Maka kita ingat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu kasih sayangnya pada orang yang kaya itu. Walaupun toh kita tidak kaya, tapi ketika ada orang kaya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kekayaan pada orang itu. Begitu juga ketika kita melihat orang yang begitu pandai, bisa menciptakan macam-macam, bisa menciptakan HP, bisa menciptakan lampu, bisa menciptakan sound system. Ini ilmu yang Allah berikan pada seseorang. Walaupun toh kita tidak bisa menciptakan HP, tidak bisa menciptakan sound system, tapi dengan pemberian Allah pada orang itu, maka Allah telah memberikan satu nikmat yang besar pada seseorang itu. Sehingga kita bisa ikut menikmati betapa susahnya kalau kita tidak punya HP, Pak Yudi. Kemarin haji tanpa HP itu susah. Lah pakai aplikasi semua. Lah kalau kita tidak paham HP ya udah. Masuk Masjidil Haram pakai aplikasi, masuk Rodoh pakai aplikasi, Pak Judawi. Jadi sekarang sudah teknologi canggih. Jadi, lah itu tujuannya apa? Kita tanya, lah manfaatnya apa dengan nusuk itu? Wah bagus ya, bisa tertib. Tidak rebutan di Masjidil Haram, tidak penuh.
Karena hanya orang haji saja yang bisa masuk Masjidil Haram. Kalau tanpa nusuk, dia tidak bisa masuk. Oh, ternyata manfaatnya besar HP itu Pak Judawi. Di samping ada madorotnya. Kalau kita lihat di HP ya macam-macam, Al-Quran ada, orang telanjang juga ada. Tinggal Pak Bambang ini suka yang mana? Pak Bambang suka yang mana? Al-Quran apa yang? Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa yang kita peroleh ketika kita membaca Asmaul Husna, berulang-ulang baca Al-Hamid? Maka Allah akan memberikan pada kita satu kesadaran bahwa kita itu sadar memperoleh nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang yang memuji Allah adalah orang yang menyadari bahwa dirinya memperoleh nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasa ringan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat pagi hari ini banyak saudara-saudara kita tidur sakit. Ada yang menunggu besok pagi operasi, ada yang menunggu berapa hari lagi harus operasi. Sementara kita tidur di rumah nyenyak. Maka dengan kesadaran itu kita ringan untuk datang ke masjid. Betapa sedihnya kalau kita pagi hari ini di rumah sakit. Kita lebih senang di masjid ini Pak Yudi ya. Tapi kalau kita tidak sadar ya kadang-kadang tidak datang ke masjid. Walaupun toh kita tidak di rumah sakit. Lalu yang kedua, orang itu ketika berulang-ulang baca Al-Hamid, dia diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan pada kita gunakan sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjalan tanpa ada rintangan, kita gunakan kaki kita melangkah datang ke masjid. Kita diberi rezeki oleh Allah mempunyai uang yang lebih dari kebutuhan kita. Kita gunakan uang itu untuk berinfak, untuk membantu orang lain, untuk membantu memakmurkan masjid. Itulah kesadaran yang kita peroleh apabila kita berulang-ulang membaca Al-Hamid. Maka kita selalu habis sholat itu dituntun oleh imam kita untuk membaca Alhamdulillah 33. Alhamdulillah hidung saya sehat, Alhamdulillah telinga saya sehat, Alhamdulillah mulut saya tidak sariawan, Alhamdulillah lambung saya bagus, Alhamdulillah ginjal saya bagus, Alhamdulillah dengkul saya tidak bermasalah. Sampai 33 Pak Yudi itu. Coba Pak Yudi hitung, 33 itu apa saja nikmat Allah yang berikan pada kita. Banyak orang yang bermasalah dengkulnya, sehingga dengkulnya harus diterapi. Istri saya itu 1 tahun Pak Judai terapi dengkul di Panti Wiloso itu Senin Kemis saya sampai ya Allah Gusti, betapa nikmatnya dengkul saya kok tidak diterapi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada beberapa pengumuman ibu-ibu bapak. Yang pertama, nanti malam insya Allah Gus Inam ada pengajian. Yang kedua, ada undangan khusus dari Mbah Amjad tanggal 19 dan tanggal 20 diaturi rawuh di Masjid Agung. Jam 8 Sabtunya mulai jam 8 malam sampai duhur Minggu. Tapi rencana Pak Haji Farudin berangkatnya itu subuh tanggal 20-nya. Jadi tanggal 20-nya kalau nderek monggo. Nanti suratnya saya share di jamaah. Jadi di situ ada undangan, kemudian di bawahnya ada permintaan doa yang ditujuan kepada panitia, bisa sendiri, bisa kolektif. Jadi nanti kolektif juga bisa, mandiri bisa. Insya Allah kita acarakan yang pengen derek monggo. Kemarin sudah 21 kali, lumayan kita baca. Ini 1000 kali. Lupa Aryo kok. Jadi kalau lewatnya itu lewat sana aja mungkin Pak. Kalau sini mesti penuh sekali. Lewatnya apa? Kartini itu loh. Lebih lumayan itu. Nanti kita susun. Biasa pembawa acaranya kan Pak Haryo nanti. Dipaksa ikut aja. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.